Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, yang tentunya kalian masih tetap bersama keluarga di rumah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan limpahan kasih sayang, rahmat dan hidayahnya, yaitu berupa kesehatan kepada kalian beserta keluarga di rumah. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita mulai pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 4 pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini bersama ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita pelajari dapat menjadi ilmu yang nafi' dan barokah bagi kita semuanya, dan kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Sekarang kita akan lanjutkan pada bab hijrah Nabi Muhammad ke Yathrib. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, Pak Guru berharap dengan kita belajar pada hari ini, kalian semuanya mengetahui mengapa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Dan tentunya nanti kalian akan mengetahui ya, keberadaan kota Madinah, seperti apa sih kota Madinah, dengan belajar pada hari ini sebagai awal pada bab tentang hijrah Nabi Muhammad ke Yathrib atau ke Madinatul Munawwarah. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, di kelas 4 kita sudah mulai belajar, yaitu di semester 1, tentang dakwah baginda Nabi Muhammad. Ketika beliau berumur 40 tahun, beliau sering berkhalwat di Gua Hira atau bertafakur di Gua Hira, sehingga turun ayat tepatnya pada malam tanggal 17 Ramadan, turun ayat yang pertama yaitu surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, dengan turunnya ayat itu berarti ini menunjukkan bahwa baginda kanjeng Nabi Muhammad telah diangkat menjadi Rasul. Karena ciri-ciri Rasul itu, ya, ciri-ciri Nabi dan Rasul adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah. Ya. Jadi dengan adanya firman Allah yang telah diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad telah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian tidak lama kemudian turunlah ayat yang kedua, yaitu Al-Mudassir, sehingga Nabi Muhammad di dalam surat Al-Mudassir itu ditunjukkan atau dibuktikan bahwa baginda kanjeng Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Siapa yang didakwah secara sembunyi-sembunyi di situ? Yaitu keluarga, istri, kemudian sepupunya bernama Ali bin Abi Thalib, dan juga sahabat-sahabat dekat. Sahabat-sahabat dekat beliau diantaranya juga termasuk Abu Bakar. Sehingga orang yang masuk Islam pada waktu itu dikenal dengan As-Sabiqunal Awwalun. Nah, setelah turun ayat yang kedua Al-Mudassir itu, turun ayat Al-Hijr ayat 94, di situ fasda, kemudian bima tu'mar, kemudian baginda Nabi diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan. Nah, ketika baginda Nabi diperintahkan dakwah terang-terangan itulah sehingga mulai permasalahan terjadi. Padahal pada awalnya baginda kanjeng Nabi Muhammad tidak pernah ada masalah dengan masyarakat orang kafir Quraisy, tidak ada masalah. Beliau bahkan mendapatkan gelar Al-Amin dari masyarakat, dari tokoh kafir Quraisy itu mendapatkan gelar Al-Amin. Memang dipuji benar baginda Nabi Muhammad. Tapi ketika beliau membawa ajaran agama baru menurut mereka, yaitu ajaran Islam, sehingga baginda kanjeng Nabi Muhammad mendapatkan hambatan, tantangan. Banyak yang memusuhi karena menganggap agama yang baru itu tidak sesuai dengan agama nenek moyangnya. Ini yang menjadi awal permasalahan. Sehingga orang kafir Quraisy dengan tegasnya mengganggu dakwah baginda kanjeng Nabi Muhammad.
dan bahkan pamannya sendiri yaitu Abu Jahal dan juga Abu Lahab menentang baginda Kanjeng Nabi ponakannya, ya. Kemudian karena desakan oleh orang kafir Quraisy dan sebagainya, siksaan dan sebagainya, sehingga baginda Kanjeng Nabi Muhammad memerintahkan kepada sahabat, ya, menganjurkan kepada sahabat untuk hijrah ke Abysinnia, ya, ke Abysinnia, sehingga para sahabat hijrah ke Abysinnia, ya, hijrah ke Abysinnia itu bahkan sampai terjadi 2 kali. Kemudian hijrah yang kedua dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sendiri bersama Zaid bin Harithah. Kemana? Ke Taif. Ya, karena di Mekah sudah dianggap tidak bisa dijadikan pusat dakwah, sehingga baginda Kanjeng Nabi Muhammad hijrah ke Taif. Ternyata apa boleh buat, ketika baginda Kanjeng Nabi Muhammad sampai di Taif, beliau itu datang ke Taif lambat karena berjalan kaki, sedangkan orang kafir Quraisy yang datang ke Taif naik kuda lebih terdahulu datang sampai di Taif, sehingga baginda Nabi itu difitnah. Nanti kalau ada Muhammad itu jangan didengarkan, itu pembohong dan sebagainya. Sehingga ketika baginda Nabi Muhammad sampai di Taif, beliau itu disambut dengan cacian, cemoohan, pukulan dan bahkan lemparan batu, sehingga baginda Nabi Muhammad berlumuran darah karena ulah orang Taif itu sendiri. Akan tetapi balasan baginda Nabi Muhammad tidak membalas sedikit pun, ya, walaupun dimarahi, dicaci maki, dicemooh, dilempari batu sampai luka, tidak membalas. Bahkan beliau itu mendoakan, yaitu mendoakan kepada Allah mudah-mudahan orang Taif diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, mudah-mudahan orang Taif diberi petunjuk, diberikan jalan yang baik, disadarkan. Itu doa baginda Nabi Muhammad. Walaupun disalahi, ya, dipukuli, beliau tidak membalas dengan pukulan, bahkan beliau membalas dengan doa yang baik untuk orang Taif. Nah, kemudian setelah itu, ya, sebelum baginda Kanjeng Nabi Muhammad hijrah ke Taif, istrinya meninggal dunia, pamannya meninggal dunia, padahal paman dan istrinya ini orang yang kuat dan kokoh melindungi baginda Nabi, membantu dakwah baginda Nabi. Ternyata kedua-duanya ini meninggal dunia, istrinya meninggal dunia, pamannya meninggal dunia, jadi pukulan berat. Apalagi sampai ke Taif ternyata tidak diterima oleh orang Taif, diperlakukan tidak baik di Taif. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan alasan ini semua sehingga baginda Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah, ya. Perjalanan Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian di Mi'rajkan naik ke langit 1 sampai langit 7, kemudian Sidratul Muntaha dan Mustawa, dan disitulah berdialog dengan Allah, sehingga hasil dialog itulah baginda Kanjeng Nabi mendapatkan perintah yang sudah di situ berbagai proses, sehingga diperintahkan untuk sholat 5 waktu. Dan ternyata di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu juga ada isyarat kepada baginda Nabi untuk melaksanakan, yaitu hijrah ke Yasrib, atau kita kenal sekarang adalah Madinatul Munawwarah. Nah, ini menjadi awal peristiwa hijrahnya baginda Nabi Muhammad. Namun bedanya di situ ini luar biasa. Ketika baginda Kanjeng Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, itu memang dipersiapkan luar biasa. Ada perencanaan, ya. Jadi sebelum bertindak ada perencanaan terlebih dahulu. Ada perencanaan, sehingga ketika baginda Kanjeng Nabi Muhammad sampai di Madinah disambut dengan baik oleh penduduk Madinah. Ini sejarah awal kenapa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Padahal itu sebelumnya sudah melakukan hijrah beberapa kali yang dilakukan baginda Nabi, tidak berhasil. Alhamdulillah dengan hijrah ke Madinah ini menjadi awal sejarah berkembangnya Islam, yaitu di Madinah. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, Madinah itu tersendiri tidak jauh beda iklimnya dengan Taif. Kalau Taif memiliki udara yang sejuk, tanah yang subur, sama dengan Madinah. Madinah juga memiliki udara yang sejuk,
tanah yang subur, sehingga rata-rata penduduk Madinah itu bercocok tanam. Beda dengan di Mekah. Kalau di Mekah itu pandainya di sana bukan bercocok tanam, karena tidak ada lahan untuk cocok tanam. Di situ banyak orang Mekah yang ahli di bidang berdagang, berbisnis. Kemudian di Madinah itu beda, iklimnya beda. Ternyata di Madinah itu memiliki tanah yang subur, udara yang sejuk, sehingga di sana itu banyak penduduk Madinah yang ahli di bidang bercocok tanam. Mungkin kalau ilmu bisnisnya, ilmu berdagangnya kalah dengan orang Mekah, akan tetapi di situ memiliki keahlian untuk bercocok tanam karena cocok ya. Jadi oleh Allah diberikan keistimewaan, Madinah yang diberi keistimewaan oleh Allah yaitu diberi tanah yang subur, udara yang sejuk, sehingga bisa bercocok tanam. Ini keistimewaan Madinah. Ini mungkin salah satu di antara yang menjadi alasan bagi Allah memerintahkan kepada baginda Nabi untuk hijrah ke Madinah. Dan Madinah itu pada waktu itu sebelum baginda Nabi hijrah ke Madinah, Madinah itu sudah dikuasai atau didiami oleh orang-orang Yahudi terlebih dahulu. Dan bahkan orang-orang Yahudi itu sudah menguasai di bidang ekonomi, di bidang politik, ya semua, bahkan di bidang pertanian, bercocok tanam pun, perdagangan pun di sana dikuasai oleh orang Yahudi. Jadi sebelum baginda Nabi Muhammad sampai di Madinah, jadi Madinah itu menjadi kekuasaan orang Yahudi, sehingga di sana itu didiami oleh 3 suku besar, yaitu Yahudi yang mendiami Yasrib. Mereka adalah Bani Qainuqah dan Bani Nadir, dan juga dari Bani Quraisyah ya. Jadi ini yang menduduki atau mendiami, menguasai yang namanya Yasrib. Jadi ini yang bisa Pak Guru sampaikan menjadi awal tentang sejarah mengapa baginda Kanjeng Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah hijrah ke Yasrib. Jadi sebelum Madinah itu namanya Yasrib. Jadi Madinah itu merupakan nama setelah baginda Kanjeng Nabi berhasil menguasai Madinah, yang Madinah menjadi tentram, maka dirubahlah Yasrib itu menjadi Madinatul Munawwarah, artinya kota yang terang benderang. Tidak ada lagi peperangan, saling menunjukkan kekuasaan, kekuatan. Setelah baginda Kanjeng Nabi Muhammad berhasil menjadi pemimpin di Madinah. Nah, ini yang dapat Pak Guru sampaikan. Jadi sebelum Pak Guru akhiri, dapat Pak Guru simpulkan bahwa baginda Kanjeng Nabi Muhammad hijrah ke Madinah itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala ketika beliau baginda Kanjeng Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Jadi ketika Isra Mi'raj, baginda Kanjeng Nabi bukan hanya mendapatkan perintah sholat, akan tetapi di situ ada isyarat juga kepada baginda Nabi untuk hijrah ke Madinah. Nah, itulah sejarah awal kita belajar tentang hijrah baginda Nabi Muhammad ke Yasrib. Mungkin ini saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Minggu depan kita akan bahas tentang keberadaan orang Yahudi di situ, bagaimana sehingga menguasai Madinah atau Yasrib. Nanti juga ada kabilah dari suku Aus, dari suku Khazraj dan lain sebagainya. Dan konflik di situ macam-macam nanti. Itu akan kita bahas minggu depan. Dari Pak Guru akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.